Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Laila Putri dengan NIM 24 10 80 40 113 dari kelas D Akuntansi Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan materi konsep diferensial fungsi majemuk. Variabel dependen suatu fungsi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel independen atau fungsi sederhana, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa variabel independen atau fungsi majemuk. Suatu variabel ekonomi tidak hanya ditentukan oleh satu variabel ekonomi lainnya, melainkan oleh banyak variabel. Diferensial parsial. Sebuah fungsi yang memiliki satu jenis variabel independen memiliki satu macam turunan, sedangkan fungsi yang memiliki lebih dari satu jenis variabel independen memiliki lebih dari satu macam turunan pula. Jika sebuah fungsi memiliki n macam variabel independen, maka akan memiliki n macam turunan. Jika Y sama dengan fxz, maka turunan Y terhadap X, fx, xz sama dengan dy per dx. Turunan Y terhadap Z, fz, xz sama dengan dy per dz. Turunan total dy sama dengan dy per dx, dx plus dy per dz, dz. Lalu, jika P sama dengan FQRS, maka turunan P terhadap Q, FQ, QRS sama dengan dP per dQ. Turunan P terhadap R, FR, QRS sama dengan dP per dR. Turunan P terhadap S, Fs, QRS sama dengan dP per ds. Turunan total dP sama dengan dP per dQ, dQ plus dP per dr, dr plus dP per ds, ds. Derivatif dari derivatif. Hasil turunan parsial suatu fungsi dapat diturunkan kembali secara parsial tergantung pada derajat variabel independennya. Dalam contoh sebelumnya, dy per dx maupun dy per dz masih dapat diturunkan secara parsial lagi, baik terhadap x maupun terhadap z. dy per dx sama dengan terhadap x sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 6x min 8z. dy per dx terhadap z sama dengan d kuadrat y per dx dz sama dengan min 8x kurang 12z. dy per dz terhadap x sama dengan d kuadrat y per dz dx sama dengan min 8x min 12z. dy per dz terhadap z sama dengan d kuadrat y per dz kuadrat sama dengan 10 min 12x. Nilai ekstrim maksimum dan minimum. Nilai ekstrim atau optimum sebuah fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel independen dapat dicari dengan pengujian sampai turunan kedua. Jika Y sama dengan fxz, maka Y akan mencapai titik ekstrim jika dy per dx sama dengan 0 dan dy per dz sama dengan 0. Titik ekstrim akan maksimum atau minimum jika memenuhi syarat berikut, yaitu jika maksimum bila d kuadrat Y per dx kuadrat kurang dari 0 dan dy kuadrat y per dz kuadrat kurang dari 0. Jika minimum bila d kuadrat y per dx kuadrat lebih dari 0 dan d kuadrat y per dz kuadrat lebih dari 0. Optimalisasi bersyarat. Ketika kita ingin mengoptimumkan suatu fungsi yakni mencari nilai maksimum atau minimumnya, tetapi terhalang oleh fungsi lain yang harus dipenuhi. Contohnya dalam kasus ekonomi adalah ketika seseorang hendak memaksimumkan utilitas atau kepuasannya, tetapi terkait pada fungsi pendapatan, dan sebuah perusahaan ingin memaksimumkan labanya namun terkait pada fungsi produksi. Pengganda Lagrange, mencari nilai optimum atau maksimum atau minimum suatu fungsi yang memiliki kendala constraint dapat diselesaikan dengan metode Lagrange. Caranya dengan membentuk sebuah fungsi baru atau fungsi Lagrange, yaitu fungsi yang hendak dioptimalkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange, yaitu dengan simbol lambda dengan fungsi kendalanya. Pengganda Lagrange. Fungsi yang hendak dioptimumkan yaitu Z sama dengan fxy. Fungsi kendala yaitu U sama dengan gxy. Fungsi Lagrange-nya yaitu fxy lambda sama dengan fxy plus lambda dikali gxy. Nilai fxy lambda akan optimum bila fx xy lambda sama dengan fx xy plus lambda dikali gx xy sama dengan 0. Fy xy lambda sama dengan fy xy plus lambda dikali gy xy sama dengan 0. F lambda xy lambda sama dengan
F lambda XY plus lambda dikali G lambda XY sama dengan 0. Nilai ekstrim yang diperoleh akan maksimum atau minimum bila maksimum jika Fx kuadrat XY lambda kurang dari 0, minimum jika Fy kuadrat XY lambda lebih dari 0.